Oke, Livers, harus diakui memang bahwa kualitas pendidikan di negeri ini masih tergolong rendah dan bahkan memprihatinkan. Buruknya kualitas pendidikan otomatis berpengaruh pada kualitas bangsa. Untuk itulah pria yang satu ini mengorbankan hidupnya demi mencerdaskan generasi penerus bangsa ini. Kita simak bersama kisah dari Bapak Daniel Alexander berikut ini. Papua, tanah yang subur dan elok, kaya akan sumber daya alam dan hutan yang asri. Namun sangat disayangkan, banyak dari penduduknya kekurangan dan tak bisa mengusahakan tanahnya sendiri. Kehidupan yang terbelakang dan rentan dengan berbagai penyakit membuat mereka terbelenggu dan tak bisa berkembang. Tahun 1994, seorang yang bernama Daniel Alexander merasa terpanggil melihat keadaan ini. Ia kemudian datang dan berusaha untuk mengubah kehidupan penduduk Papua. Hari ini tim Solusi mengajak Livers untuk mengenal lebih dekat lagi tentang sosok Daniel Alexander. Memang harapan Koden dengan memberikan pendidikan sama saudara-saudara kita yang di daerah terpencil, supaya mereka bisa mengelola tanahnya sendiri. Di fakta, hanya pendidikan yang bisa merubah karakter orang. Waktu saya masih kecil, saya umur 9 tahun, ayah saya meninggal. Nah di situ kami betul-betul hancur, habis sudah. Nggak tahu mau bagaimana lagi. Tapi ya syukur kalau saya bisa sampai SMA. Gitu. Nah saya melihat bahwa supaya orang itu nggak miskin, berarti dia harus pintar. Tapi gimana caranya ya? Nah karena nggak mungkin kalau lihat Indonesia terlalu besar. besar sekali. Muncul lagi yang paling ekstrim di pikiran ini. Saya mau cari daerah yang paling miskin di Indonesia. Dan Koden menemukan daerah termiskin adalah Papua. Kami masuk ke area yang sangat mereka butuhkan, tapi mereka tidak pernah dapat. apa itu? Nah begitu kami datang, itu pendidikan. Pendidikan, itu yang mereka butuhkan. Itu mereka butuhkan. Mereka itu sadar, ingin pintar, tapi nggak pernah diberi kesempatan. Semuanya, masuk kesehatan juga, gizi mereka. Cara berpakaian. Cara berpakaian, untuk mengajar mereka mandi semuanya. Jadi mereka itu masih hidup pada zaman batu. Kami datang, kami mau merubah mereka. Kami tinggalkan mereka di asrama. Jadi sekolah ini berpola asrama dari taman kanak-kanak. Kami tidak terima di tengah-tengah. SD, SMP kami nggak terima. Alasannya? Alasannya karena harus dimulai dari dasar. Anak perempuan itu sangat disukai daripada anak laki. Masalahnya dapat mas kawin. Kalau punya anak laki mereka buang-buang. Untuk kita dapatkan anak perempuan untuk sekolah lebih sulit, sebab mereka dikawinkan masih muda. Secara genetiknya mereka itu nggak sehat, karena menjadi ibu itu masih terlalu muda. Rumah buat kita itu kan tempat beraktivitas sebagai keluarga. Betul. Interaksi sosial di dalam. Iya di dalam. Itu mereka tidak ada, sebab rumah mereka berbentuk honai, yang bulat itu. Betul. Itu hanya berteduh kalau malam, tapi serendah sekali, karena dingin. Dan ini harus menyala api ini sepanjang malam. Maka itu TBC mereka tinggi sekali karena asap itu. Maka itu kami buat rumah untuk mereka. Untuk membangun masyarakat Papua khususnya dan daerah-daerah yang kurang beruntung pada umumnya, Daniel Alexander kemudian membangun 56 taman kanak-kanak dan 14 sekolah lanjutan. Aktivitas apa yang Koden lakukan saat ini? Mengurus banyak sekolah di Papua, di Sulawesi Tengah, beberapa provinsi Kalimantan, Sumatera. Dari TK sampai perguruan tinggi, itu yang di Papua. Kerjasama yang perguruan tinggi dengan beberapa perguruan tinggi yang di Jawa maupun di sana. Apa kecerdasan anak-anak Papua ini perubahan mereka jadi tujuan hidupnya Koden? Enggak cuma cerdas lah, pokoknya jadi orang yang hebat. Bisa mengolah tanahnya sendiri, bisa jadi pemimpin di tanahnya sendiri. Awalnya dulu kehidupan Koden sebelum tahun 90 masuk ke Papua, di mana Koden tinggal? Saya lebih banyak tinggal di luar negeri tahun-tahun itu. Wah, Amerika, Australia, Eropa. Gimana caranya Koden meninggalkan kenyamanan dan masuk ke Papua yang bisa saya kategorikan nggak nyaman Koden? Bersyukurlah, saya itu nggak ada struggle di situ. Sama sekali? Sama sekali tidak. Ya cuma tinggal seperti orang pindah tempat tidur, pindah rumah gitu saja. Gitu aja? Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu mudah. Apa Tuhan udah mempersiapkan Koden? Jelas sekali kalau. Gimana dengan fisik? Pernah sakit? Oh, kalau malaria sudah ratusan kali. Guru kami sudah 4 yang meninggal karena Almarhum? malaria. Iya. Sementara Koden? Ya Tuhan lindungilah. Gaya hidup sederhana dan apa adanya
membuat ia menghidupi sebuah prinsip yang tidak semua orang dapat melakukannya. Saya tuh punya prinsip seperti Alkitab ajarkan sungai. Saya hidup pakai prinsip sungai itu sampai hari ini. Pemasukan saya itu kecil, tapi pengeluarannya bisa besar. Semua bonus yang saya terima di luar persembahan pelayanan, itu saya tidak boleh pakai 1 rupiah pun. Ternyata bonusnya jauh lebih besar daripada Sumbernya tadi. begitu saya bisa nyekolahkan begitu banyak orang. 1 pilot sudah jadi loh, pilot lulusan Amerika pilot. Kami nggak punya anak kandung. Tuhan memang tidak memberi. Kami juga nggak pernah minta, kami juga nggak pernah berusaha. Tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Nggak masalah buat kau dan istri? Enggak, kami sudah siap. Dan buat kami berdua, mereka itu betul-betul anak, bukan anak angkat. Roni, seorang anak asuh Daniel Alexander, sempat berbincang-bincang dengan kami. Roni berasal dari keluarga tak mampu dan seorang yatim yang kemudian mendapat kesempatan untuk bersekolah hingga perguruan tinggi. Dan sekarang profesi kakak? Saya sebagai advokat. Di SMP saya udah mencita-citakan untuk menjadi seorang advokat. Pernah nyangka kakak bakal jadi advokat? Menurut saya ini semua anugerah, diberi satu figur seorang ayah. Jadi selalu beliau menanyakan bagaimana perkembangan studi saya, bagaimana nilai saya, raport saya. Pribadi yang down to earth, sangat rendah hati. Dia lebih melakukan action dibanding talk itu. Dan dia memperhatikan anak-anak itu satu persatu. Banyak loh dari anak-anak kecil sampai yang dewasa. Dia panggil-panggil papi, papi. Berarti di dalam diri kita sudah otomatis built in atau diciptakan langsung oleh Tuhan sesuatu kemampuan, sebuah kapasitas, dan ada fasilitas. Jangan diukur dengan gelar atau pendidikan, gaji tinggi, atau rumah mewah, uang banyak, jangan. Ukurlah semua dari diri sendiri. Tuhan menciptakan sesuatu di dalam kita dan kita bisa gunakan untuk orang lain. Di dunia ini gak ada orang bodoh, yang ada orang malas yang tidak menggunakan daya cipta untuk merencana. Ayo kita merencana ke depan. Jangan putus asa dan jangan cuma lihat diri sendiri. Yesus Tuhan sayang kita semua.